Ini pengumuman pasca sanggah, mohon maaf, hasil pasca sanggah seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lolos P3K Guru tahun 2023. Proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini tanggal 19 Maret 2023, sesuai penyesuaian jadwal seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022 yang dikirimkan oleh BKN dan diumumkan secara resmi oleh Kemendikbudristek bahwa tahapan seleksi P3K Guru tahun 2022 kali ini pada kegiatan jawab sanggah yang dimulai sejak 13 sampai dengan 19 Maret 2023 hari ini. Tetapi sejak tanggal 13 Maret sampai dengan hari ini 19 Maret 2023, teman-teman yang sudah melakukan sanggahan pada menu SSCSN belum ada jawaban sanggah dari Panselnas, dan sampai tanggal 19 ini ternyata juga belum ada jawaban apapun. Kali ini kita akan bahas dua jenis sanggahan yang bisa dijawab secara langsung ataupun menunggu jawaban sanggah dari Panselnas. Kita juga akan nanti contohkan notifikasi pengumuman pasca sanggah yang dinyatakan lulus dan tidak lulus pada seleksi P3K tahun 2022 ini, yang nanti pengumuman kelulusan pasca sanggah akan dilaksanakan insya Allah tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan silahkan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Untuk seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2022 sudah diumumkan pada tanggal 8-9 Maret 2023, di mana masa prasanggah itu sudah berakhir dan kita sudah memasuki masa jawab sanggah 13 sampai dengan 19 Maret 2023, dan persoalannya sampai dengan tanggal 19 Maret ini teman-teman yang mengajukan sanggahan atas hasil seleksi P3K Guru tahun 2023 dan dinyatakan tidak lulus, sampai hari ini belum ada jawaban dari Panselnas. Mungkin ada teman-teman yang sudah ada jawaban, bisa isikan kolom komentar. Dan ada dua kategori sebenarnya menurut saya untuk sanggahan ini, yang bisa langsung dijawab dan tidak langsung dijawab atau menunggu pemeriksaan dari Panselnas. Yang pertama yang terkait dengan sanggahan yang dimungkinkan itu tidak bisa langsung dijawab. Ini terkait dengan sanggahan atas nilai SKD yang diumumkan ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya diperoleh oleh pelamar tersebut. Misalkan kita sebagai pelamar umum ternyata sudah melaksanakan CAT atau SKD, dan di situ kita memiliki sertifikat pendidik, tapi ternyata pada pengumuman hasil seleksi sertifikat pendidik itu tidak dimasukkan afirmasinya menjadi tambahan nilai, atau memang kita pada saat keluar ruangan kita sudah mencatat hasil seleksi atau secara online diumumkan melalui instansi tentang hasil seleksi kompetensi. Kita bisa membandingkan dengan hasil yang diumumkan oleh Panselnas. Misalkan ada perbedaan, kita bisa ajukan sanggahan tersebut melalui kolom sanggahan yang disediakan. Dari segi misalkan nilai teknisnya tidak sesuai, ataupun nilai sosiokultural dan manajerial dan nilai wawancara misalnya seperti itu, atau juga dari nilai ujian total. Bisa jadi ini kita memilih beberapa jenis ya. Nah, kemudian kita kirimkan, dan sanggahan ini yang nanti akan diperiksa terlebih dahulu oleh Panselnas, dan tentu ini dibuktikan dengan screenshot misalkan yang ditampilkan oleh panitia seleksi berkaitan dengan hasil yang diumumkan pada saat setelah selesai kita melaksanakan CAT tersebut, dan kita bandingkan hasilnya dengan hasil yang diumumkan oleh Panselnas. Dan untuk jenis ini tentu kita menunggu pemeriksaan ya dari panitia seleksi. Kalau memang ada kesalahan dari panitia, nanti akan diperbaiki dan kita menunggu jawaban. Dan ini seharusnya tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ini jawaban sudah
ada ya di menu SSCSN tentang hasil koreksi yang dilakukan oleh Panselnas setelah adanya sanggahan dari pelamar. Itu yang pertama yang terkait dengan sanggahan yang memang menunggu. Kemudian yang kedua, sanggahan yang bisa dijawab secara langsung itu yang terkait dengan sanggahan mengenai perubahan penempatan. Di sini disebutkan kalau kita ada sanggahan mengenai perubahan penempatan bagi pelamar prioritas ya, itu bisa melalui helpdesk atau call center 1500997. Biasanya kalau melalui call center ini juga harus disertai atau diawali dengan kode ya 021, dan kita memang sudah pernah mencoba tapi ternyata untuk nomor ini selalu sibuk ya dan tidak berhasil. Barangkali ada teman kita yang berhasil, bisa isikan di kolom komentar sampai pada dijawab ya oleh call center tersebut. Kemudian kalau yang melalui helpdesk ini juga bisa secara langsung ataupun menunggu ya, biasanya juga menunggu beberapa saat ada jawaban dan kita mengecek dari jawaban tersebut. Biasanya dikasih kayak semacam kode untuk mengecek hasil sanggahan ya. Ini kalau melalui helpdesk. Sementara kalau melalui call center itu tentu bisa langsung dijawab oleh panitia karena ini sifatnya via telepon dan kita memang sudah coba sebelumnya dan tidak berhasil juga kalau kita melalui call center ini. Dan ini dimungkinkan ini bisa langsung dijawab oleh panitia atau dicek terlebih dahulu data-datanya, kemudian akan ada pemberitahuan kembali. Ini dimungkinkan bisa langsung dijawab oleh panitia tersebut. Itu dua kategori tentang sanggahan, baik yang bisa dijawab langsung ataupun menunggu sesuai dengan jadwal. Kemudian kemungkinan berikutnya ya teman-teman semuanya, karena sampai hari ini 19 Maret 2023 itu belum ada jawaban hasil koreksi dari panitia ya tentang sanggahan yang sudah diajukan. Bisa saja nanti siang ataupun nanti malam ya mungkin diumumkan pada masing-masing akun tersebut yang sudah melakukan sanggahan, atau bisa jadi langsung ya ketika kita itu sudah pada masa pengumuman kelulusan ini tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023 atau rentang waktu sebelum ini dimungkinkan juga sebagai jawab sanggah ya, karena sanggahan saya pikir memang banyak sekali yang masuk ke Panselnas terkait dengan pengumuman hasil seleksi kemarin, baik yang itu dari pelamar P1, P2 ataupun dari pelamar umum. Kemudian ya nanti misalkan kita ibaratkan tidak ada jawab sanggah, tentu kita akan menunggu sampai dengan pengumuman pasca masa sanggah ini. Sebagai contoh ya, seleksi kompetensi P3K guru, ini tampilan dari pengumuman pasca sanggah ya, hasil pasca sanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K guru tahun 2022. Ini diawali dengan kata-kata hasil seleksi kompetensi P3K. Kalau memang dinyatakan lulus ya, akan ada opsi ya atau tidak. Ini tentang pertanyaan bahwa apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan CSN. Kemudian kita jawab iya, sebagai langkah kita langsung menuju pada pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian kita bisa mendownload buku petunjuknya pengisian DRH ini. Kalau memang kita mengundurkan diri dengan alasan tertentu ya, kita harus mengisi tidak dan mengupload surat pernyataan mengundurkan diri. Kemudian jika memang kita tidak lolos seleksi setelah pasca sanggah, ternyata tetap kita tidak lolos ya atas sanggahan kita. Ini pengumuman pasca sanggah, mohon maaf, hasil pasca sanggah seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lolos P3K guru tahun 2023. Ini hasil yang final ya, kalau memang sudah diumumkan pasca sanggah, sudah melalui proses pengajuan sanggah, kemudian masa jawab sanggah, dan terakhir pada tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023 nanti insya Allah, mudah-mudahan tidak ada perubahan, itu akan diumumkan pengumuman hasil seleksi pasca sanggah. Setelah itu kita akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau pemberkasan. Setelah selesai nanti usul penetapan NIP3K bagi pelamar P3K guru tahun 2022 yang sudah dinyatakan lulus. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat
sifatnya diskusi. Buat teman-teman yang punya pendapat lain silahkan isikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.